Ya, sudah tampak. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya nama Nur Pupu. Sudah pensiun ASN, dosen di UNDIP, di Fakultas Kedokteran UNDIP, tapi sekarang ya masih kontrak mengajar, termasuk juga mengajar di Unimus, di Fakultas Kesehatan Keperawatan, di Prodi Gizi, juga di FK Unimus. Untuk S1 Gizi, saya mendapat tugas bersama dengan Pak Agus Sartono untuk mengajar sosioantropologi. Kemarin, minggu pertama dari semester 2 ini, Pak Agus Sartono selaku PJMK, penanggung jawab mata kuliah, sudah memberi arahan, sudah membuka kuliah sosantro. Nah, sekarang saya yang melanjutkan untuk mid semester pertama. Lebih kurang 6 kali kuliah mid semester pertama, dan saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan mengenai asas dan ruang lingkup antropologi serta sosiologi. 6 kali kuliah. Ini adalah kuliah yang kedua sosantro dan kuliah yang pertama dari saya. Yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pokok bahasan fase perkembangan antropologi. Ya, next. Ya. Antropologi itu termasuk ilmu yang sudah lama. Jadi 1800-an itu sudah ada. Sudah ada ilmu antropologi ini mengalami perkembangan. Perkembangan paling awal yang kita sebut dengan fase pertama. Saya belum lahir, nenek moyang saya juga belum lahir, tahun 1800. Yaitu pada saat itu, tahun itu, orang-orang Eropa Barat itu pada berbondong-bondong berdagang. Kemana? Arahnya itu ke benua Afrika, benua Asia, dan benua Amerika. Mengapa mereka berbondong-bondong datang ke tiga benua itu? Karena ingin mencari rempah-rempah. Rempah-rempah itu sekarang kalau Anda beli makanan, sudah ada bumbunya, yang namanya juga rempah-rempah. Ada lada, merica, ada itu manis jangan, ada apalagi ya, itu yang campuran dari rempah-rempah. Mengapa mereka berdagang? Karena sangat laku di benua Eropa, apalagi kalau musim dingin. Waktu itu kan belum ada listrik, belum ada teknologi untuk memanaskan badan. Satu-satunya cara pemanasan badan itu ya dengan api. Nah, supaya api itu kan kalau tidak bisa berdekatan, mesti berjauhan, sehingga badan masih terasa dingin. Nah, untuk memanaskan badan, itu orang menggunakan minuman atau makanan. Nah, minuman makanan itu dibuat dari bahan rempah-rempah tadi. Nah, rempah-rempah itu adanya di iklim tropik.
karena Eropa itu menganut 4 musim, jadi ada musim dingin, ada musim gugur, itu yang dingin sekali. Pada saat itu dia butuh rempah-rempah. Nah, tanaman rempah-rempah ada di sepanjang Khatulistiwa. Nah, Khatulistiwa itu kan melewati Afrika, Asia, dan Amerika. Nah, dari situ mereka bisa pulaan, mereka bisa membeli bahan-bahan rempah-rempah itu dibawa ke Eropa, dijual di sana dengan sendirinya, ya keuntungannya tinggi sekali. Kalau sekarang mereka tidak butuh rempah-rempah ya untuk pemanasan, ya pakai alat-alat elektronik. Kalau kita mempelajari sejarah, itu pada abad-abad itu banyak dari orang-orang Eropa yang mendarat, apakah itu di Afrika, di Asia, ada Vasco da Gama, itu mendarat di India. Ya, kemudian yang mendarat di Indonesia, itu dari Belanda. Kalau Vasco da Gama itu Portugis. Dari Belanda itu mendarat di Jakarta, di Batavia. Ada yang mendarat di Malaysia, Melayu. Ada yang sampai ke Maluku, itu orang Portugis, Spanyol, Belanda, orang Inggris. Inggris juga sampai di India. Mereka datang di benua, 3 benua itu, dan ketemu dengan suku-suku bangsa penduduk pribumi. Ketemu dengan nenek moyang kita. Nah, nenek moyang kita waktu itu ya dengan sendirinya tidak sama dengan orang Eropa. Kebudayaannya, adat istiadatnya sangat berbeda. Bahkan sampai pakaiannya, cara hidupnya sangat berbeda dengan orang Eropa. Sehingga orang-orang Eropa, pedagang-pedagang itu yang kebanyakan banyak cendekiawannya mempunyai 3 sikap terhadap penduduk pribumi. Setelah ketemu, setelah saling berjual beli, waktu itu belum ada jual beli, ya masih tukar barang dengan orang Afrika, orang Asia, orang Amerika. Mereka menganggap bahwa orang-orang tersebut itu sebenarnya bukan manusia sungguh-sungguh, melainkan manusia liar. Bahkan disebut dengan keturunan iblis. Karena orangnya, kalau di Afrika itu orangnya hitam-hitam, misalnya di Amerika Latin juga hitam-hitam, di Asia Selatan itu coklat. Jadi tidak seperti orang Eropa yang putih-putih. Sehingga disebut dengan istilah savage dan primitif. Jadi sebutannya itu orang savage dan masih primitif. Next. Ada anggapan lagi, ada pandangan lagi, bahwa masyarakat pribumi itu merupakan contoh yang masyarakat yang masih murni. Jadi kalau tadi itu yang menganggap lebih rendah, sekarang ini yang menganggap punya ciri khas. Masyarakat yang masih murni, dia belum mengenal peradaban, belum mengenal baca tulis, belum mengenal ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Pandangan kedua. Ya, pandangan ketiga mengatakan bahwa ini adalah suatu keanehan bangsa-bangsa pribumi. Benda kebudayaannya, adat istiadatnya,
Dan benda dan kebudayaan itu dapat dimanfaatkan untuk dipercontohkan kepada khalayak ramai di Eropa Barat. Sehingga tahun 1800 itu timbul museum-museum di Eropa Barat, yaitu tempat untuk menyimpan benda-benda kuno, tempat untuk menyimpan benda-benda kebudayaan yang diambil dari Afrika, dari Asia, termasuk dari Jawa, dan dibawa ke Eropa. Di sana disimpan di dalam museum-museum. Sampai sekarang. Dan adat istiadat orang Eropa memang demikian. Karena dia itu ingin tahunya tinggi. Kalau kita kan tidak begitu. Kita itu termasuk ingin tahunya itu tidak tinggi. Kita rendah. Sehingga mereka senang untuk menggali ilmu. Sehingga barang-barang yang aneh-aneh itu bisa disimpan dan dipelajari. Disimpan di dalam museum, dipelajari juga di museum. Ya, itu bedanya museum di sini dengan museum di Eropa. Nonton museum di Eropa yang pernah saya lihat sendiri itu di Spanyol. Hari libur itu antri yang nonton. Karena masuk museum itu tidak boleh berdesak-desaan di sana. Nonton museum itu dibatasi. Karena kalau berdesak-desaan dimungkinkan merusak benda-benda yang ada di dalam. Sehingga masuknya dibatasi, tidak berbondong-bondong. Ya, itu sampai ada antrean di luar itu untuk masuk. Nah, ini kan berbeda dengan di Jawa. Museum itu umumnya sepi, tidak ada yang nonton. Atau Anda ini mahasiswa prodi S1 Visi di Semarang bisa saja tidak pernah lihat museum atau malah belum tahu kalau di Semarang itu juga ada banyak museum. Ada yang pernah masuk di museum di Semarang? Misalnya Museum Ronggowarsito. Halo, ada yang sudah pernah lihat? Belum, Pak. Ada, Pak. Belum. Apalagi yang orang luar kota ya. Yang luar kota. Yang ada museumnya kita itu di Jawa Tengah kan Solo. Ini yang dari Solo atau dekat dari Solo, namanya apa? Museum apa di Solo? Nama museumnya. Kalau di Semarang, Ronggowarsito. Di Solo apa namanya museumnya? Ada yang tahu? Halo? Tidak ada yang tahu? Atau pernah piknik gitu. Nah sekarang piknik saja tidak ke museum ya, SD, SMP, SMA, pikniknya ya ke mall, ke pantai. Ada yang tahu di Solo? Itu tempatnya di Sriwedari. Museum Keris, Pak. Oh, Museum Keris, iya. Namanya museumnya. Semua museum kan mesti ada namanya. Radia Pustaka. Oh, Radia Pustaka itu, ya itu yang menyimpan buku-buku. Radia Pustaka. Museum Sono Budoyo di Sriwedari itu sebelah kanan. Di Semarang selain Museum Ronggowarsito ada lagi museum apa? Mandala Bakti, Pak. Ya, Mandala Bakti. Pernah masuk ke dalam? Pernah. Pernah. Kalau masuk di luar tidak hanya pernah ya, sering ya. Di luar. Ada apa di luarnya? Di luar Museum Mandala Bakti, di luarnya ada apa? Di halamannya ada apa?
Halo, siapa yang tahu? Ada apa? Di Tugu Muda Ada itu. tanknya, Pak. Ada apa? Tank. Nah, selain tank ada apa? Banyak tempat buat nongkrongnya, Pak. Iya, sering nongkrong di situ. Di situ kan banyak kafe-kafe itu. Ya, sekitar Tugu Muda. Ya, itu museum. Sehingga museum ini itu menjadi tanda bahwa antropologi itu fase pertama. Jadi cirinya, tandanya bahwa tahun 1800-an itu sudah ada ilmu antropologi, itu cirinya berdirinya museum-museum itu yang isinya adalah benda-benda kebudayaan. Ya, sampai sekarang di Belanda, di Universitas Leiden, di sana itu museumnya masih menyimpan benda-benda kita, buku-buku kita, buku Al-Quran juga ada di sana, ya bikinan dari daun lontar itu di sana ada. Itu semuanya dari Jawa. Kalau Al-Quran daun lontar itu dari NTB. Pada awal abad ke-19, perhatian para ilmuwan Eropa terhadap pengetahuan tentang masyarakat, adat istiadat, ciri fisik bangsa pribumi itu sangat besar. Itu ditandai dengan adanya museum-museum. Next. Ya, next. Itu ya fase pertama. Tandanya ada museum-museum. Kemudian dilanjutkan dengan fase yang kedua. Kira-kira pertengahan abad ke-19. Integrasi yang sungguh-sungguh baru terlaksana pada pertengahan abad ke-19. Jadi sekitar 1850-an. Dengan terbitnya karangan-karangan yang banyak tersusun berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat, yaitu masyarakat dengan kebudayaan manusia telah berevolusi sangat lambat, yakni selama beribu-ribu tahun dari tingkat-tingkat yang rendah melalui beberapa tingkat sampai pada tingkat yang tertinggi. Ya, sekitar tahun 1860 ada beberapa karangan yang mengklasifikasikan bahan-bahan mengenai berbagai kebudayaan di dunia dalam berbagai tingkat evolusi, lahirlah antropologi. Jadi fase pertama itu belum ada buku-buku, belum ada tulisan-tulisan, belum ada karangan. Yang ada baru museum penyimpanan barang. Barang diambil dari Asia, Afrika, Amerika Latin. Karena ternyata pedagang itu tidak hanya pedagang murni, tapi ada juga pedagang-pedagang cendekiawan. Bahkan pedagang-pedagang pendeta. Jadi pendeta sambil berdagang, karena itu pendeta ya sambil menyiarkan agama. Agama mereka kan Nasrani. Ya, sehingga agama Nasrani itu datang lebih duluan ke Indonesia karena di bawah ini. Ya, padahal tahun itu kan sudah ada agama. Oh, sorry. Nasrani tidak duluan. Agama Islam lebih dulu masuk. Sorry, bukan. Keliru ya. Jadi agama Islam sudah ada di sini untuk tahun-tahun itu. Ya, karena masuknya kan sekitar tahun 1500-an. Nah, ini 1800. Meskipun agama Nasrani lebih dulu lahir. Maksud saya begitu. Agama Nasrani kan itu tahun Masehi 1. Itu lebih dulu lahir, tapi masuknya di Indonesia lebih ketinggalan. Jadi yang
masuk ke Indonesia, agama Islam dulu. Jadi fase kedua antropologi adalah lahirnya istilah antropologi karena sudah ada buku-buku, sudah ada karangan-karangan yang isinya tentang antropologi. Antropologi itu apa isinya? Nanti akan kita pelajari. Next. Ya. Sekarang yang fase ketiga. Fase kedua tadi itu antara 1850-an. Ternyata ada suatu perkembangan yang mengejutkan. Pedagang-pedagang itu tidak hanya berdagang. Tadi saya sudah singgung, ada pendeta sambil menyiarkan agama. Tapi juga ada tokoh-tokoh politik. Dia tidak hanya berdagang, karena dia tokoh politik, maka dia akan menguasai perdagangan itu, bahkan tidak hanya menguasai perdagangan, tapi menguasai kerajaan-kerajaan, menguasai wilayah-wilayah yang ada. Nah, sehingga Inggris itu menguasai di India, di Melayu, Spanyol menguasai di Filipina, ya kita, Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes itu dikuasai oleh Belanda. Kalau Portugis itu di Maluku, sebagian Filipina, sebagian di Afrika. Kalau Belanda itu di Amerika Latin, Suriname itu sama tempat negara kita. Mengapa mereka kok bisa berkembang ke situ? Ya karena kepengen untung. Dia berdagang sudah untung, tapi karena kepengen untung lebih banyak, maka tidak hanya mencari tanaman, mencari rempah-rempah, tetapi mencari keuntungan yang lain yang saat itu namanya kolonial, penjajah. Karena tidak hanya berdagang, tidak hanya menyiarkan agama, tapi menguasai pemerintahan negara-negara itu. Kalau di Jawa, di Sumatera, menguasai kerajaan-kerajaan. Di Maluku, juga begitu, menguasai kerajaan-kerajaan. Tentu saja menguasai kerajaan itu tidak mudah. Waktu itu kita kan punya ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Samudra Pasai di Sumatera. Mereka baru datang itu kan sudah ditolak. Contohnya, waktu VOC Belanda datang di Batavia, itu sudah ditolak di situ. Sultan Agung dari Kerajaan Mataram itu mengirim tentara untuk menyerbu di sana. Tapi justru terbalik. Karena waktu itu kita itu kalah dalam pemikiran, kalah dalam teknologi, kalah dalam material, sehingga setiap kali diserang, itu kita yang kalah, penjajah yang menang. Tapi tidak selamanya dia menang terus, meskipun dia punya bedil. Mengapa kok
bisa tidak menang terus? Nah, karena kerajaan-kerajaan kita kompak waktu itu. Kita masih bersatu, kerajaan-kerajaan. Tetapi pemikirannya lebih pinter orang-orang Eropa. Pemikirannya itu berkembang. Nah, mereka mikir bagaimana caranya untuk menanamkan kekuasaan. Ya, diadu saja. Jadi kerajaan-kerajaan itu diadu. Orang-orang kita itu diadu. Nah, kalau sudah diadu, kemudian penjajah ini memihak salah satu, mana yang mau dengan imbalan-imbalan tertentu. Sehingga itu yang dulu dikatakan divide and emerald, jadi dipecah-pecah. Caranya menanamkan kekuasaan. Tetapi memecah-mecah itu juga sulit. Kita tahu perang Diponegoro, itu sulitnya bukan main bagi Belanda, meskipun akhirnya menang. Tapi menangnya itu dengan tipu muslihat, dengan taktik, dengan cara. Nah, mengapa bisa timbul itu? Ada cara-cara, ada metode untuk itu. Caranya itu lewat ilmu antropologi. Jadi Belanda itu punya antropolog. Siapa tahu waktu Anda SMP, SMA, Belanda itu punya ahli antropologi yang membantu untuk melawan suku-suku bangsa yang berontak. Itu dilawan dengan ilmu antropologi. Ada yang tahu siapa? Yang benar saya kasih hadiah. Siapa tahu nanti saya kirim alamatnya. Yo, siapa? Mau hadiah uang apa barang? Siapa tahu nama antropolog Belanda yang berjasa untuk Belanda, tidak berjasa untuk kita. Ya, antropolog ini itu mempelajari suku-suku itu. Mempelajari suku tidak untuk mempelajari dengan benar, tapi untuk mempelajari bagaimana caranya supaya kita, orang-orang kita itu bisa jadi lemah. Nah, ilmu antropologi itu, ya ini belum sampai, itu kan mempelajari tentang adat istiadat, tentang watak suatu bangsa. Nah itu ahlinya antropolog itu ketemu. Piye carane ngalahke wong Jawa? Caranya itu seperti tulisan Jawa. Tulisan Jawa itu kalau ini misalnya ada yang namanya Agustin. Agustin itu huruf N itu namanya huruf N itu diapakan? Agustin. Huruf N itu kalau istilah Jawa diapakan? Huruf N-nya itu. Dipangkon. Pangku. Ya. Kalau di pangku, Agustin namanya apa? Kalau Agustin atau namanya Indah, itu namanya yang N-nya itu disebut apa? Kalau nulisnya di pangku, tapi N-nya itu Agustin, N-nya itu diapakan? N-nya itu jadi gimana? Kalau tidak diapakan jadi bagaimana? Kalau huruf S, huruf D, itu kan huruf hidup. Nah, huruf hidup itu misalnya D, Agustin. A itu huruf hidup.
Gus huruf hidup. Tapi kalau tin yang huruf hidup itu T-nya, lalu N-nya dikatakan huruf apa? Apa namanya? Huruf apa? Nggak ngerti ya? Nggak pernah dapat pelajaran bahasa daerah. Mati namanya. Jadi N itu dimatikan. Istilah bahasa Jawanya. Kalau dimatikan itu, kalau ditulis Jawa, istilahnya dipangku. Sehingga kalau orang Jawa itu kalau dipangku malah mati. Karena itu di Ponorogo ditembak dengan diserang dengan tembakan-tembakan nggak kecekel, tapi kecekelnya diapakan? Diundang makan-makan. Nah, pada saat diundang makan-makan itu, kemudian dilucuti senjatanya. Jadi, itu caranya, karena tahu bahwa mesti datang dan seneng. Itu salah satu contoh. Ada contoh lagi. Aceh. Aceh itu tidak pernah dijajah. Sulit sekali mengalahkan Aceh itu. Nah, kemudian dikirim ahli antropologi di sana untuk mempelajari. Siapa namanya ahli antropologi? Belum ketemu? Ya, dikirim ke Aceh mempelajari. Nah, setelah dipelajari, baru tahu yang berkuasa di Aceh itu bukan sultan, tapi yang berkuasa itu ulai balang. Nah, ulai balang itulah yang jadi sasaran. Kalau ulai balangnya kepegang, ya sudah lumpuh. Ya, sehingga sampai 30 tahun itu perang Aceh tidak bisa dikalahkan. Nah, setelah Tengku Umar itu ulai balang, bukan sultan. Tengku Umar, Cut Nyadin, itu ulai balang itu yang dikuasai. Itu cara-cara bahwa negara penjajah itu mengalahkan atau menguasai negara yang dijajah itu melalui ilmu antropologi. Ya itu ya sampai sekarang sebenarnya itu ilmu antropologi. Berdagang itu juga pakai ilmu antropologi. Tidak semua suku bangsa itu cirinya berbeda. Cirinya sama, bisa berbeda. Yang Anda ketahui, misalnya, yang jual bakso di Semarang, itu kebanyakan orang mana? Yang jual bakso, atau yang khas itu ya, jamu gendongan. Itu yang jual orang mana? Jamu-jamu gendongan, tidak yang pakai sepeda, sekarang yang sudah berkembang pakai sepeda. Yang jamu gendongan. Orang Solo mungkin, Pak. Ya, orang Sukoharjo. Biasanya itu. Nah, ini itu suatu ciri bangsa tadi itu di situ. Kalau jualan mie yang di Semarang ya, kalau di kota jualan mie yang sering puter itu, yang sering nggak ngerti ya, ini di kos atau di asrama? Di rumah masing-masing, Pak. Asramanya enggak ada. Asrama, Pak. Oh, sebagian ada yang di asrama. Oh, sekarang ini daringnya ini ya di rumah masing-masing. Sehingga dalam fase ketiga ini
itu antropologi menjadi suatu ilmu yang praktis. Yang tujuannya adalah mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa yang di Eropa guna kepentingan pemerintah kolonial. Ini sehingga pada fase ketiga ini itu antropologi tidak sama dengan fase kedua, apalagi dengan fase pertama. Fase pertama tadi kan museum, fase kedua adanya buku. Fase ketiga ini lebih berkembang lagi, antropologi menjadi ilmu praktis. Artinya apa? Ilmu praktis itu ilmu yang mempelajari kebudayaan itu dan dipergunakan untuk pemerintah kolonial untuk melakukan kegiatan. Itu yang kita sebut dengan ilmu praktis. Jadi dipelajari, tapi untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi untuk kepentingan pemerintah kolonial. Next. Pada saat-saat ini, pada saat fase keempat atau awal, masih akhir fase ketiga, itu pemerintah penjajah semakin kuat, baik itu Belanda, Inggris, Portugal, Spanyol, itu semakin kuat. Apalagi yang Belanda, yang di Indonesia ini. Anda pernah dengar ya, sistem tanam paksa? Pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, waktu SMP, SMA. Itu bertujuan untuk mencari kekayaan dari Belanda kalau di sini. Sehingga dia tadi yang awalnya itu hanya pedagang rempah-rempah, sekarang tidak hanya berdagang rempah-rempah, hampir semua komoditas pertanian. Ada tebu, jadi gula, ada beras dari padi, ada kopi, lalu ada karet. Sehingga waktu itu Indonesia ini, Nusantara ini, itu jago dalam hal ekspor ini. Kopinya nomor 1, karet nomor 1, gula juga begitu, tapi tidak nomor 1 kalau gula. Itu belum yang makanan-makanan, beras. Itu sehingga semuanya menguntungkan pemerintah Belanda, dan uang itu di Belanda dipakai untuk apa? Untuk bikin jembatan. Negeri Belanda itu kan negara yang di bawah permukaan laut. Satu-satunya negara yang di bawah permukaan laut itu Belanda. Jadi pada musim-musim tertentu itu rob, kayak kita, kayak di Semarang itu rob. Nah, dengan uang, dengan biaya yang diperoleh dari penjajahan yang bisa menanggulangi air laut tidak masuk ke daratan. Sehingga di Belanda itu muncul kekuatan baru. Kekuatan dari masyarakat Belanda yang perwakilan dari parlemen di sana. Supaya orang Indonesia itu diberi imbalan. Jangan hanya diperas seperti sistem tanam paksa itu,
tapi juga harus mendapat imbalan. Ini pada saat Kartini itu lahir. Jadi sekitar 1879 Kartini lahir, 1900 awal 1900 ya Kartini itu meninggal. Meninggal tahun berapa? Kartini lahirnya 1879. Meninggal tahun berapa? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu? 1904. Ya, betul 1904. Termasuk orang-orang yang dikirimi surat Kartini, Abendanon, lalu ada siapa lagi, itu adalah anggota parlemen di Belanda. Itu yang membela orang Indonesia supaya mendapat imbalan. Dan ternyata ini berhasil. Termasuk Kartini itu juga mau dikasih beasiswa. Usulan dari golongan yang membela orang-orang Jawa ini, waktu itu belum ada Indonesia ya, itu penduduk pribumi, membela penduduk pribumi, berhasil diusulkan pada parlemen di Belanda, sehingga pemerintah Belanda memberi imbalan yang namanya politik etis. Politik etis itu ada 3 program. Program yang pertama transmigrasi. Nah, transmigrasi itu apa? Supaya orang Jawa yang sudah penuh sesak penduduknya, supaya bisa pindah untuk mencari nafkah, pindah ke Sumatera, ke Jawa, ke Papua, bahkan ada yang ke Suriname, ada yang ke Afrika. Hanya karena Belanda itu memang pinter, mereka disuruh bekerja di Sumatera, bikin pabrik-pabrik gula, nanam tebu, ya, di tempat-tempat lain. Dan itu sisanya masih ada sekarang. Ada di sini yang termasuk keturunan transmigran ini, atau ada yang nyebut Jawa Kesuma ya. Jawa tapi kelahiran Sumatera misalnya. Ada ini yang aslinya nenek moyangnya itu orang Jawa, tapi Anda-Anda ini lahirnya itu di Sumatera. Ada? Pak. Ada? Ada, Pak. Lahir di mana? Lahir di Ambon, Pak. Oh iya di Ambon. Ya, ya, ya. Namanya siapa? Ayu, Pak. Nomor 182 ini. Iya, Pak. Di Ambon, di kota Ambon ya? Enggak, Pak. Di Waiherunya. Di mana? Di Kabupatennya, Pak. kabupaten apa namanya? Di Kecamatan Bagualanya, Pak. Oh. Aslinya mana? Nenek moyangnya? Kakeknya? Aslinya Jawa Timur, Pak. Kota? Nganjuk, Pak. Oh, Nganjuk. Ya. Saya sering lewat Nganjuk. Lewat tapi. Masih saudara-saudaranya di Nganjuk. Masih pada ingat? Masih, Pak. Di mana di Nganjuk? Di kota Nganjuk atau di kecamatan mana? Di Kecamatan Kertosono, Pak. Oh, di Kertosononya. Itu malah lebih ramai ya. Kertosono. Iya, Pak. Nganjuk itu ramai Kertosono. Rumah sakitnya juga besar itu di Kertosono. Lainnya ada juga. Ya, kalau ada kok Jawa Kesuma, Puja Kesuma.
Puja Kusuma itu yang lahir di Sumatera. Itu berkat transmigrasi. Ya ada untungnya, tapi Belanda ya juga untung karena bisa mendapatkan tenaga-tenaga kerja yang murah. Tapi tetap bermanfaat sampai sekarang transmigrasi itu harus karena penduduk Jawa semakin banyak. Kalau tidak begitu, itu Didi Kempot tidak laris di Suriname karena di Suriname itu masih banyak yang bisa berbahasa Jawa, jadi senang lihat lagu-lagunya Didi Kempot. Sehingga banyak fansnya yang orang-orang Suriname. Suriname jajahan Belanda sampai sekarang. Yang pertama itu transmigrasi, yang kedua irigasi. Irigasi itu banyak peninggalannya. Di Semarang ngerti kali Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, tahu? Halo? Pada tahu? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Ya, itu peninggalan Belanda. Yang bikin Belanda. Bahkan di Semarang ini itu sungai yang ada itu semuanya peninggalan Belanda. Selama Republik itu belum pernah bangun sungai. Yang di Semarang loh ya, kota Semarang. Nah, maksudnya apa? Ada banjir kanal barat, banjir kanal timur, itu mencegah banjir. Supaya air dari atas, dari Gunung Ungaran itu bisa langsung ke laut. Nah, itu manfaatnya. Itu politik etis, itu yang kedua. Tidak hanya bikin sungai, bikin irigasi di laut, di sawah-sawah, juga bikin danau, bikin telaga. Antara lain itu Rawa Pening. Pernah piknik ke Rawa Pening? Ada yang pernah piknik ke Rawa Pening atau malah rumahnya di sekitar Rawa Pening? Pernah, Pak. Yang rumahnya di sekitar Rawa Pening ada? Halo? Ada? Yang rumahnya di sekitar Rawa Pening? Di Tuntang atau di Salatiga, Ambarawa, ada? Halo? Halo? Tidak ada? Tidak ada atau tidak hadir? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Lalu dari mana saja ini? Atau dari Tegal? Ada yang dari Tegal? Ya, Pak. Ya. Tahu Waduk Cacaban? Tahu, Pak. Ya, itu juga peninggalan Belanda yang bikin. Itu orang Tegal. Oh. Di Tegal di mana rumahnya? Halo? Di Tebong Wetan, Pak. Kabupaten. Tukuturi. Di Selawi? Tukuturi. Bukan di Selawinya ya. Namanya siapa? Nida, Pak. Nomor 32 ini? 043. 043. Oh, Nida. Ya. Ya itu kalau di Tegal, termasuk rumah sakit Kota Tegal, Kardinah, itu sudah zaman Belanda dibangun itu. Ya zamannya Kartini itu. Sudah ada rumah sakit Kardinah, karena itu namanya Kardinah. Ya banyak rumah sakit dibangun waktu itu, tapi tidak dalam rangka irigasi, nanti saya ceritakan.
Irigasi itu kan bangun sawah-sawah untuk diairi. Kalau waduk Kedungombo itu peninggalan Belanda enggak kalau Kedungombo? Loh, siapa tahu? Halo? Ada yang rumahnya sekitar Kedungombo? Sragen, Boyolali, Purwodadi? Saya, Nggak ada? Pak. Oh iya, di mana rumahnya? Sragen, Pak. Oh, Sragen. Ya. Kedungombo bikinan Belanda enggak? Tidak tahu. Kurang tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Kedungombo itu waktu pemerintahan Presiden Soeharto. Jadi bukan Belanda. Tuh, kemudian juga waduk Wonogiri. Namanya apa? Kalau di Wonogiri waduknya Waduk Gajah Mungkur, Pak. Mungkur. Ya. Ada yang dari Solo, dari Wonogiri. Kalau Gajah Mungkur itu bikinan kita, bikinan Republik zaman Soeharto. Tuh. Pembangunan listrik misalnya ya di Rawopening ya, itu juga Belanda. Itu irigasi. Yang bisa merubah antropologi berkembang di Indonesia itu politik etis yang ketiga. Kalau tadi yang pertama adalah transmigrasi, yang kedua itu irigasi, yang ketiga namanya edukasi. Apa itu edukasi? Apa edukasi? Pendidikan, Pendidikan. Ya, pendidikan. Nah, pendidikan sehingga di Indonesia ini didirikan sekolah-sekolah. Ya, meskipun tetap untuk kepentingan Belanda. Tapi ada pendidikan untuk pribumi, ada. Contohnya itu pendidikan yang untuk Belanda, itu misalnya pernah di Taman Indonesia Kaya? Pernah nongkrong di Taman Indonesia Kaya? Halo? Belum, Pak. Belum, Oh, Pak. Belum, Pak. Nah, yang cowok-cowok juga belum? pernah Pak. Oh, pernah mesti. Yang cewek juga mesti pernah, tapi enggak ngaku. Di mana Taman Indonesia Kaya itu? Menteri Supeno, Pak. Ya, di Menteri Supeno. Di situ kan ada gedung SMA. Itu SMA peninggalan Belanda. Dulu namanya tidak SMA, dibalik AMS. Istilah Belandanya AMS. Itu yang bikin siapa? Belanda. Ya, jadi sudah berapa ratus tahun yang lalu gedung itu. Tapi masih bagus. Kemudian ada sekolah lagi. Ada yang sering naik anggota di Semarang. Nah, kalau naik anggota lewat Jalan Pandanaran, lewat jalan yang sampai ke Lamongan, sampai ke Meranggen, Jalan Sudiarto, Jalan Mojopahit. Pernah, Pak. Nah, itu kalau berhenti di perempatan itu, bilangnya kan berhentinya di mana gitu, di Milo. Pernah dengar begitu? Oh, Milo. Ya. Nah, Milo itu bahasa Belanda. Itu SMP. Jadi kalau SMA itu AMS, kalau SMP Milo.
Nah, Milo itu gedung SMP 2 itu peninggalan Belanda. Karena itu sampai sekarang namanya tetap Milo. Itu SMP. Lalu SD ada atau enggak? Ada, namanya HIS. Sekolah SD. Ya, banyak kalau HIS itu. Ya, hampir di kota-kota kecil ada. Di Semarang juga banyak. Dulunya sekolah HIS. Tapi itu yang untuk orang-orang pribumi, tapi pribumi yang pegawai Belanda. Tidak untuk orang kebanyakan. Kalau untuk orang kebanyakan namanya sekolah Hongkoloro. Sekolah Hongkoloro itu SR ya, di kota-kota. Jadi tidak semua bisa sekolah, tapi sudah lumayan. Dulu tidak ada sekolahnya, sekarang ada sekolahnya. Nah, sekolahan ini itu membawa dampak dalam ilmu antropologi besar sekali. Dampaknya apa di dalam ilmu antropologi? Dulu kita itu yang cewek itu pakai kain, pakai jari, cowok pakai kebaya, yang cowok pakai bebetan dulu. Tapi setelah ada edukasi politik tadi, ada sekolah-sekolah tadi, maka pada niru Belanda. Karena niru Belanda, jadi pakai pakaian apa? Halo? Halo? Niru apa jadi? Dulu itu pakai bebet, yang cowok, yang cewek pakai jari, pakai kebaya. Nah, setelah sekolah dengan Belanda, bareng dengan orang-orang Belanda, di HIS, di ILO, di AMS. Ya, pakaiannya pakai apa? Seragam. Pakai apa? Seragam. Iya. Nah, seragamnya apa? Nah, pakaiannya apa? Apa kayak kemeja gitu, Pak. Iya, pakai hem, pakai celana. Meniru Belanda, pakai celana, pakai hem. Enggak perlu pakai blangkon. Kalau dulu kan di sini pakai blangkon. Itu juga mempengaruhi antropologi, mempengaruhi adat istiadat pakaian itu. Termasuk pakaian-pakaian yang dulu tidak ada di sini. Yang namanya daster. Daster itu juga ilmu antropologi, pembawaan dari Belanda. Dipakai untuk kalau sedang apa? Daster itu untuk cewek, untuk wanita. Dipakai sedang apa? Halo? Mau tidur. Mau tidur. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak.
Ya, kita lanjutkan. Ini ada info. Ya, tadi sampai daster ya. Ya, daster itu juga peninggalan Belanda. Tuh, kemudian guling peninggalan Belanda. Ada lagi apa? Yang gizi, makanan, itu banyak sekali. Yang itu adalah akibat edukasi, politik edukasi. Apa misalnya? Dulu kita makan itu ya pakai tangan. Kita meniru Belanda pakai apa? Sendok. 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 Sebelum pakai sendok kita pakai daun. Itu adalah adat istiadat karena politik edukasi itu. Jadi cara pakaian, cara makan, termasuk taplak. Kita makan pakai sendok. Tapi orang meniru itu kan tidak selamanya mesti benar. Kadang-kadang meniru kalau tidak tahu tujuannya itu bisa berbeda. Contohnya daster. Tadi Anda bilang daster itu kan untuk tidur. Tapi yang Anda lihat sekarang, daster itu dipakai untuk apa? Jalan-jalan, Pak. Ya, pakai jalan-jalan, pakai untuk ke mall, ke pasar ya. Kalau mall sih mungkin tidak ke pasar tradisional. Bahkan yang jual di pasar itu ya, pakai daster semua. Itu perubahan-perubahan yang ada. Bahkan celana dalam. Celana dalam itu juga hasil dari politik etis edukasi itu. Zaman dulu kita tidak mengenal celana dalam itu. Anda mau tahu buktinya? Zaman ya, zaman dulu kalau ibu-ibu yang pakai jarit itu pakai celana dalam enggak? Zaman dulu enggak pakai. Jadi celana dalam apa? Itu juga dari Belanda. Kita enggak biasa gitu. Sarungan itu, ya sarungan itu juga enggak pakai celana dalam dulu loh ya. Misalnya ya pakai itu ya celana, memang pakai sarung. Celana itu memang dari Belanda. Itu hal-hal yang berhubungan ada istiadat. Yang paling besar pengaruhnya itu apa? Yang paling besar itu adalah pendidikan mahasiswa. Paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan antropologi. Karena banyak mahasiswa, pendidikan tinggi, sehingga bisa merubah sikap. Sikap apa? Sikap untuk kita merdeka, untuk kita tidak mau dijajah. Kita kan tahu tahun 1908 ada apa? Tahun 1908 tahun 1908 ada apa? Halo? Ya, ada apa? Kerusuhan Mei kayaknya. Apa? Kerusuhan Mei. Oh, kerusuhan Mei kan 1998. Ini 1908. Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo. Nah, berdirinya Budi Utomo itu dipelopori oleh mahasiswa
berdirilah Budi Utomo. Untuk apa? Untuk melawan penjajah. Sehingga ada perubahan untuk melawan penjajah ini. Kalau dulu melawan penjajah itu dengan perang. Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada Tengku Umar, ada Hasanuddin, semuanya dengan angkat senjata. Nah, setelah kita pinter-pinter, perubahan kita melawan penjajah dengan pikiran, dengan otak, dengan ilmu. Nah, ini karena kita meniru di Eropa. Kalau tadi itu kan Belanda pakai ilmu antropologi untuk mengalahkan Diponegoro, untuk mengalahkan Aceh. Nah, sekarang kita meniru begitu. Kita memakai ilmu, meskipun tidak antropologi, tapi kita menggunakan ilmu pengorganisasian, ilmu manajemen, ilmu untuk penggeraan. Kita meniru itu. Nah, ini yang merubah fase ini. Sehingga pada fase keempat, antropologi gaya baru, yang disebut antropologi gaya baru, dalam fase perkembangannya yang keempat ini mempunyai tujuan akademis dan tujuan praktis. Tujuan akademisnya adalah untuk mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai bentuk fisiknya, masyarakatnya maupun kebudayaannya. Jadi mempelajari ini makhluk manusia, karena dalam kenyataannya antropologi umumnya mempelajari masyarakat suatu bangsa. Itu tujuan akademis. Kemudian tujuan praktisnya adalah mempelajari manusia dalam beragam masyarakat suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa tersebut. Jadi pada fase keempat ini punya tujuan akademis dan tujuan praktis. Tujuan akademisnya itu mempelajari tentang Belanda, kita mempelajari di sana. Nah, mempelajari itu untuk melawan Belanda. Tetapi tidak lewat perang, lewatnya apa? Dengan berorganisasi, dengan manajemen, dengan politik, dengan melakukan penggeraan-penggeraan. Itu tujuan akademis. Nah, penggeraan-penggeraan itu karena kita punya ilmu. Ada ilmu kedokteran, ada ilmu teknik, ada ilmu hukum, ada ilmu ekonomi. Kita waktu itu sudah pada sekolah itu. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Syahrir, dan semua penggerak-penggerak itu adalah hasil dari politik etis edukasi itu, sehingga antropologi punya sifat tujuan akademis. Dan antropologi itu dan ilmu-ilmu itu dipergunakan kita untuk berusaha merdeka, untuk membangun masyarakat kita sendiri. Itu yang namanya tujuan praktis. Berbeda dengan yang fase ketiga tadi. Ya, kalau fase ketiga tadi itu untuk tujuan praktis toh. Kalau fase ketiga itu. Mengapa tujuan praktis? Karena hanya untuk kepentingan Belanda. Untuk kepentingan cari duit. Untuk kepentingan mengalahkan kerajaan-kerajaan kita. Untuk mencari kekuasaan. Itu tujuan praktis. Yang fase kedua tadi, itu tujuan apa? Fase kedua itu kan adanya buku-buku. Buku-buku tadi, nah, buku-buku tadi itu menunjukkan itu adalah akademis, untuk ilmu. Sehingga yang fase kedua itu tujuannya tujuan akademis. Ya, jadi urutannya, kalau fase pertama itu sudah ada antropologi, tapi baru berupa museum, baru berupa benda-benda.
hasil dari adat istiadat. Belum ada apa-apa yang lain. Sehingga tujuannya yaitu untuk museum itu tidak punya tujuan tertentu. Nah, fase kedua itu yang sudah ada buku sehingga tujuannya untuk akademik, untuk pelajaran. Yang fase ketiga untuk tujuan praktis, untuk kepentingan masyarakat Belanda. Sampai yang keempat itu untuk akademis ya, praktis ya. Dua-duanya, ya perjalanannya tadi karena ada politik etis tadi, maka merubah itu. Perubahan tidak hanya pada itu. Perubahan yang ada di dunia internasional itu tadi kan yang di Indonesia. Di dunia internasional, Jepang bisa mengalahkan Rusia. Rusia kan orang Eropa. Tahun 1904 itu Jepang mengalahkan Rusia. Sehingga menunjukkan bahwa bangsa Asia itu juga bisa melawan bangsa Eropa. Itu yang juga berpengaruh terhadap tujuan akademis dan tujuan praktis ini. Ya, next. Jadi fase perkembangan ilmu antropologi itu 4 fase tadi. 4 fase, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah politik etis ada tadi, ada suatu kelemahan. Kebudayaan itu sudah bersatu. Tidak ada orang pribumi, tidak ada orang Eropa. Orang pribumi sudah tiru orang Eropa. Nah, sehingga ilmu antropologi seolah-olah berhenti. Lalu apa yang mau dikembangkan lagi? Sehingga sampai tujuan praktis sama tujuan akademis itu seolah-olah berhenti. Karena tidak ada yang dipelajari lagi. Muncullah ilmu antropologi yang tetap berkembang, sehingga perkembangannya itu lebih luas daripada fase 1, 2, 3, 4 tadi. Nah, perkembangannya itu mengarah kemana? Ini sekarang. Nomor 1, ilmu antropologi kemudian mempelajari tidak hanya fase 1, 2, 3, 4 tadi, tapi mempelajari sejarah asal dan perkembangan manusia atau evolusinya. Jadi sejarah asal dan perkembangan manusia. Termasuk, Anda kan sudah pernah dengar ada Darwin. Darwin itu yang mengatakan bahwa manusia itu tidak berasal seperti dari agama, apalagi dengan agama Islam. Manusia itu ya dari benda dulunya, dari satu sel yang berkembang menjadi beberapa sel, kemudian jadi manusia. Ya, sehingga monyet apa itu termasuk perkembangan dari manusia. Itu dipelajari oleh antropologi. Yang pertama mempelajari sejarah asal dan perkembangan manusia dari sisi biologinya. Dari sisi biologi dari perkembangan itu. Meskipun ini ya dari Darwin itu bertentangan dengan agama, ya khususnya dengan Islam. Tapi itu kenyataan. Karena menurut Darwin itu manusia atau makhluk itu ya berasal dari satu sel dulu.
Misalnya mangga. Mangga itu mulai dari bunga, kemudian berkembang jadi buah, tapi tahu-tahu di dalamnya itu ada ulernya. Nah, dari mana ular itu? Kok tahu-tahu bisa hidup? Misalnya itu. Dia ada nyawa yang masuk di situ. Karena ular kan hidup. Ya, tapi ini suatu perkembangan yang memang berbeda. Ya, agama itu kan suatu keyakinan. Ya, Darwin ini suatu ilmu. Sehingga kalau menurut Darwin itu, mengapa bisa berkembang? Karena ingin hidup. Nah, karena ingin hidup, sehingga kalau dimatikan, maka dia akan bergula. Tetap ingin hidup. Itu terbukti pada kuman, bakteri, atau virus, termasuk virus COVID, itu semakin dimatikan, dia akan beralih diri, atau yang namanya mutasi. Dia akan pindah jadi makhluk lain. Misalnya demam berdarah, itu juga bermutasi. Termasuk virus COVID, itu juga bermutasi. Karena dia diobati, dibunuh, lalu mereka ingin hidup. Nah, caranya hidup bisa dengan malih, mutasi. Dia berkembang jadi makhluk yang lain. Meskipun jenisnya sama, tetap virus. Tuh. Nomor 2, tapi itu itu ilmunya begitu, memang antropologi itu berbeda dengan ilmu agama, tapi itu kan suatu keyakinan. Kita tidak bisa menolak keyakinan itu. Yang kedua, selain sejarah asal dan perkembangan manusia, antropologi juga mempelajari sejarah terjadinya berbagai ragam manusia dipandang dari ciri tubuh. Ini dilihat dari ciri tubuhnya. Nah, mengapa kok ada manusia berkulit hitam, manusia berkulit putih? Itu karena terjadinya antropologi yang berdasarkan ciri tubuh. Ya, manusia nanti ada yang namanya Pithecanthropus, ya, itu di Sragen. Yang namanya Sragen, di sana kan ada museum. Museum apa namanya? Halo, yang dari Sragen? Halo, yang dari Sragen? Museum apa namanya yang ada di Sragen? Kurang tahu. Halo, di Sangiran? Museum apa namanya? Halo? Manusia purba, Pak. Ya, manusia purba. Itu menurut antropologi, di sana ada museumnya, ada Pithecanthropus. Pithecanthropus itu antara monyet dan manusia. Atau ada yang disebut namanya Homo sapiens. Itu monyet tapi yang sudah kayak manusia, Homo sapiens. Sebelumnya itu Pithecanthropus. Jadi dulunya itu berkaki 4, kemudian berkaki 2. Ya, mengapa berkaki 4? Mengapa berkaki 2? Itu karena mempertahankan hidup. Dulu itu belum ada orang masak. Kalau makan tinggal ambil dari hutan. Nah, sehingga berebut dengan binatang. Nah, supaya menang berebut dengan binatang ya harus ikut-ikutan berkaki 4. Sehingga kalau kaki 4 itu berarti kaki belakangnya itu lebih kuat. Tapi setelah berkaki 4,
kemudian banyak pohon-pohon yang jadi sumber makanan. Nah, supaya bisa bersaing dengan binatang yang ada di pohon-pohon, berkaki dua, tapi tangannya lebih kuat. Itu perkembangannya. Nah, setelah pohon-pohon itu habis, tidak ada makanan, mulai bercocok tanam, akhirnya tangannya itu tidak banyak berfungsi, yang banyak berfungsi kaki, sehingga kakinya lebih kuat daripada tangan. Sehingga berkaki dua. Itu menurut ini dipandang dari ciri-ciri tubuh itu. Jadi perkembangan dari manusia berdasarkan ciri tubuh tadi. Sehingga ada yang berkulit putih misalnya, nah itu karena iklimnya. Berkulit putih itu kan orang Eropa. Iklimnya sana dingin, ada panas. Beda dengan yang di sekitar Khatulistiwa. Khatulistiwa ya hitam karena panas atau coklat. Itu yang nomor 2. Terjadinya berbagai ragam manusia dipandang dari ciri tubuhnya. Kemudian, nah, tapi yang nomor 1, nomor 2 ini tidak kita pelajari karena kita mahasiswa ilmu gizi. Kalau itu mahasiswa arkeologi gitu ya nomor 1, nomor 2 ini dipelajari. Kita tidak hanya asal tahu saja bahwa ada antropologi yang mempelajari nomor 1, nomor 2. Kemudian yang nomor 3 itu masalah sejarah asal perkembangan sejarah penyebaran berbagai macam bahasa. Bahasa ini juga dipelajari oleh antropologi. Dari gizi ini sebenarnya juga bisa mempelajari itu, tapi jarang. Karena di dalam gizi itu juga banyak istilah-istilah bahasa. Misalnya, bahasa yang dipakai dalam ilmu antropologi, dalam ilmu gizi, misalnya itu kecil-kecil cabai rawit, misalnya. Itu kan bahasa, kecil-kecil cabai rawit. Tetapi di dalam bahasa punya arti, kecil-kecil cabai rawit itu berarti dia itu orangnya kecil tapi pinter. Misalnya. Jadi cabai rawit itu kan makanan dari ilmu gizi, tapi dipakai untuk bahasa. Mukanya dingin, misalnya. Berhati dingin. Nah, dingin itu juga dalam makanan. Makanan yang dingin berarti panas, misalnya. Itu berbagai bahasa. Selain bahasa itu juga berbeda antara orang Semarang dengan orang Kendal, itu juga sudah beda bahasanya. Orang Kendal dengan orang Batang Pekalongan sudah beda lagi. Orang Pekalongan dengan orang Tegal sudah beda lagi. Orang Tegal dengan orang Brebes, Cirebon sudah beda lagi. Itu mengapa ada perbedaan itu? Karena antropologi bahasa. Ya memang begitu, hanya dalam gizi tidak banyak dipelajari, meskipun nanti dalam antropologi gizi ada disinggung itu yang namanya simbolisme makanan. Jadi bahasa itu dipakai sebagai simbol. Tapi kecil-kecil cabai rawit tadi simbol kalau orangnya pinter tapi tidak pedas orangnya tapi pinter. Atau masih banyak ya istilah
yang lain. Yang ketiga ini sedikit dipelajari dalam ilmu gizi. Yang paling banyak adalah nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 itu apa? Masalah perkembangan, penyebaran, dan terjadinya beragam kebudayaan. Ini satu mata kuliah sendiri nanti. Beragam budaya, kebudayaan. Karena ini yang mempengaruhi manusia. Mempengaruhi kebudayaan manusia. Karena kebudayaan itu berasal dari kehidupan manusia. Dari saya nanti juga akan sedikit mempelajari ini, terutama dari sosiologi. Jadi budaya itu bisa dipelajari dari sosiologi, bisa dari antropologi. Ya, nomor 4 ini akan kita pelajari lebih lanjut. Juga nomor 5, masalah mengenai asas kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat. Asas-asas kebudayaannya itu apa saja. Nanti akan kita pelajari juga. Tapi 3, 4, 5 ini yang dominan 45. 3 itu sebenarnya ya ini Anda kalau tertarik pada itu bisa untuk bahan KTI, karya tulis misalnya, itu tentang bahasa di dalam gizi itu. Karena itu banyak sekali yang bisa kita pelajari dari bahasa. Dari nasi saja misalnya ya. Nasi, ada berapa jenis nasi. Lalu nasi itu di Jawa, mengapa di Madura itu terkenalnya nasi jagung. Meskipun di Jawa itu nasinya beras, tapi untuk Wonogiri, Gunung Kidul, itu ada khasnya lagi yang dipakai untuk makanan pokok. Namanya apa? Siapa tahu? Untuk orang Gunung Kidul, Wonogiri. Ada yang tahu? Ini kalau wisata ke Gunung Kidul itu kan banyak dijual. Halo? Tiwol, Pak. Ya, tiwul dari apa namanya? Sebelum jadi tiwul, ada gatot, ya. Itu makanan sana. Itu bahasanya juga berbeda. Beda. Namanya juga. Apalagi yang kekinian, makanan kekinian, bakso misalnya. Itu dari bahasa apa? Halo? Siapa tahu? Ada orang bilang dari bahasa apa? Sudah dengar Anda dari apa? Halo? Halo? Belum Bakso? pernah dengar, Pak. Bakso itu kira-kira makanan asli Indonesia atau makanan dari luar negeri? Dari luar. Nah, dari Cina. Ya, padahal sebenarnya enggak. Bakso itu makanan asli Indonesia. Nah, ini tidak dipelajari soalnya ya. Tapi pohong telo itu asli Indonesia atau bukan? Asli. Nah, itu Asli. malah tidak. Itu berasal dari Amerika Latin. Nama Latinnya apa? Ada yang tahu?
Itu yang membawa siapa? Yang membawa pohong ke sini itu Belanda. Ya, dibawa dari Suriname, dari sana, dari Amerika Latin, aslinya dari Brasilia. Itu pohong itu, ya. Pisang itu asli Indonesia atau bukan? Halo? Anda tebak aja, asli Indonesia atau bukan? Asli, Pak. Nah, juga bukan, sama dengan telo tadi, sama dengan pohon. Itu juga dari Amerika. Yang membawa siapa? Belanda, dibawa ditanam di sini. Itu pada saat itu politik etis itu. Ya, dibawa ada pisang, ada pohon, lalu ya yang lain-lain termasuk tebu, termasuk kopi. Nah, yang kita pelajari kan hanya itu pohon kina. Anda tahu ya kalau pohon kina ya? Halo, atau tidak tahu? Pohon kina itu yang dibuat untuk obat malaria, kloroquine, kinino, itu dari pohon kina. Itu ditanam di Bandung, itu yang bawa ya Belanda, namanya Junghun, itu dibawa. Jadi tidak banyak sebenarnya tanaman asli Indonesia, tapi yang asli itu kayak ini ada gembili, itu bangsa makanan pokok, bangsa karbohidrat, gembili, uwi, tales, itu ya. Ya, nah itu termasuk nomor 3 ini, tapi tidak banyak kita pelajari. Bakso itu ya yang katanya dari Cina, enggak, bakso itu asli Indonesia. Ya, next. Oh, sudah metode ilmiah. Metode ilmiah ini kita jelaskan minggu depan, ya, untuk metode ilmiah. Ada pertanyaan untuk mahasiswa? Silakan absensi ya, absensinya langsung aja ke admin, dilaporkan ke admin. Ada pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya. Ya. Tadi kan di dalam fase pertama itu ada timbul 3 sikap, yaitu kan yang tadi Bapak bilang terkait dengan identik orang Eropa itu kulitnya putih dan Afrika itu kulitnya hitam, dan itu kan termasuk yang sikap 1, yaitu anggapan orang-orang tersebut sebenarnya bukan manusia sungguh-sungguh, melainkan manusia liar keturunan iblis, sehingga timbul istilah sefek dan primitif. Nah, itu tuh yang saya ingin tanyakan terkait dengan apa perbedaan penjelasan dari arti dari sefek dan primitif itu sendiri, Pak. Terima kasih. Masih ada waktu 10 menit.
Kebutuhan primer itu misalnya kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis, kebutuhan seks. Itu kebutuhan primer. Nah, orang yang primitif atau savage itu hanya mikir kebutuhan primer toh. Kalau kebutuhan primer sudah beres, ya sudah. Ya, namanya kebutuhan primer itu ada makanan, ada rumah, ada sandang, pangan, papan, ada pakaian, terus kebutuhan seks. Itu kebutuhan yang paling minimal primer. Nah, kalau kebutuhannya hanya itu primitif. Tapi kalau manusia, apalagi manusia sekarang ini, meningkat kebutuhannya. Kebutuhan yang paling awal itu kebutuhan keamanan. Mikir amannya. Itu sudah meningkat, tidak hanya primer, tapi kebutuhan aman. Aman itu menyangkut ya rohani, dia beragama, ya, itu termasuk kebutuhan yang aman. Dia mencari yang esa, mencari siapa sebenarnya yang berkuasa di alam ini, itu termasuk yang aman. Setelah kebutuhan keamanan, keamanan itu bisa jasmani rohani ya. Kemudian ada kebutuhan sosial. Kalau sudah kebutuhan sosial meningkat lagi. Ya. Nah, primitif tidak mungkin sampai itu. Savage apalagi. Jadi, nah kalau hanya kebutuhan primer, manusia yang hanya kebutuhan primer, itu sama dengan binatang yang mendekati savage. Binatang itu kan hanya butuh itu, sandang, pangan, papan, makanan, kebutuhan biologis, kebutuhan seks. Nah, di atas itu manusia. Jadi kalau manusia yang tidak primitif ya harus tambah kebutuhannya, kebutuhan aman, kemudian kebutuhan sosial. Nanti akan tambah lagi kebutuhan itu. Setelah sosialnya terpenuhi, kebutuhan gengsi, kebutuhan ya istilah bahasa Indonesianya itu kebutuhan gengsi, kebutuhan lebih daripada orang lain. Nah, yang paling puncak itu kebutuhan yang paling bagus itu kebutuhan aktualisasi diri, ingin berperan diri, ingin berperan terhadap sekitarnya. Itu yang menurut Maslow. Jadi tingkatan savage primitif. Jadi tumbuh-tumbuhan itu juga mengenal kebutuhan. Dia punya akar untuk mencari makanan, tapi tidak butuh pakaian. Kalau tumbuh-tumbuhan itu paling rendah, tidak butuh pakaian, tidak butuh. Dia sebenarnya juga butuh seks juga. Dia berkembang, dia ada kebutuhan seks. Ada yang berumah satu, berumah dua, bisa berkembang sendiri. Putik sama sari itu bisa bersatu sendiri, tapi ada yang dengan silang, putik sama sari dipertemukan. Ya itu penjelasannya savage sama itu dasarnya kebutuhan. Sama primitif, nah, semakin tinggi kita itu sudah tinggi. Nah ini kebutuhan makanan juga berbeda, masih ada waktu. Kalau kebutuhan primer makanan, itu kita hanya mikir pokoknya wareg. Ya, mikirnya itu ya apa yang ada tok yang dimakan asal wareg. Karena kebutuhannya kan sandang, pangan, papan, tapi pangan itu asal wareg. Itu kebutuhan primer. Meningkat kebutuhan keamanan tadi ya yang kedua. Kalau aman ya sudah milih makanan yang bergizi.
Saya milih makanan yang ada mengandung protein, mengandung vitamin, mineral. Itu ingin aman. Tapi kalau tidak ingin aman, ya kayak binatang, kayak tumbuh-tumbuhan itu semangan apa wae. Sesuai yang ada di sekitarnya. Tapi hewan saja masih mikir-mikir makan apa. Ya, gitu. Sekali lagi pertanyaan. Kalau tidak ada, di tempat saya sudah zuhur. Jadi kuliah pertama dari saya kita cukupi, kita sama. Untuk kuliah yang kedua, PT-nya masih ini ya, lanjutannya ini. Mulai metode ilmiah. Yang begitu, kuliah hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kita saling mendoakan sehat semua. Amin. Amin.